Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu peserta PPG yang berbahagia dan dirahmati Allah SWT. Hari ini saya akan berbagi informasi kepada Bapak Ibu semua berkenaan dengan ketentuan dan penilaian video uji kinerja UKM PPG Kementerian Agama. Baik Bapak Ibu, di dalam video ini nanti akan saya jelaskan ketentuan apa saja yang harus Bapak Ibu siapkan atau lakukan untuk membuat video UKIN. Dan kemudian saya akan memaparkan berkenaan dengan penilaian aspek apa saja yang kemudian dinilai dari video yang akan Bapak Ibu buat tersebut. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan menyampaikan berkenaan dengan ketentuan membuat video UKIN. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu membuat video full berdurasi 2 jam pelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti membuat video full berdurasi 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran itu berapa menit Bapak Ibu? Tentunya disesuaikan dengan jenjang Bapak Ibu. Jika di SD atau MI, maka 2 jam pelajaran tersebut adalah 70 menit. Kemudian untuk SMP atau MTS itu adalah 80 menit. Dan untuk jenjang SMA atau MA itu adalah 90 menit. Silakan Bapak Ibu membuat video seyogyanya Bapak Ibu mengajar seperti biasa begitu. Yaitu 2 jam pelajaran disesuaikan dengan jenjangnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu melakukan edit video dari video full tersebut menjadi video yang berdurasi 30 menit. Begitu. Jadi dari video full tersebut Bapak Ibu edit menjadi durasinya adalah 30 menit. Kemudian yang harus Bapak Ibu lakukan adalah kedua video tersebut, yaitu yang berdurasi 2 jam pelajaran, atau kemudian yang video yang sudah diedit itu diunggah ke Google Drive Bapak Ibu. Jadi kedua video antara video full dengan video edit itu diunggah ke Google Drive Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat adalah video yang akan diunggah di UKIN UKM PPG itu adalah yang video edit yang 30 menit tadi Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu harus mempersiapkan dua video, yaitu video full dan video edit? Karena nanti untuk berjaga-jaga jika nanti penilai menanyakan mana video fullnya, Bapak Ibu tinggal mengirim link yang sudah ada. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan disiapkan dua video tersebut. Kemudian kurikulum yang digunakan Bapak Ibu itu adalah kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Nanti di modul yang ketiga di pengembangan perangkat pembelajaran itu akan Bapak Ibu akan dibekali sekaligus menyiapkan untuk perangkat ajar yang akan digunakan untuk video pembelajaran. Begitu Bapak Ibu. Kemudian model pembelajaran yang digunakan atau yang diperbolehkan untuk diterapkan dalam video dalam membuat video UKIN ini yaitu yang pertama adalah model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah seperti yang Bapak Ibu pelajari di modul pedagogik. Kemudian yang kedua adalah model project based learning atau pembelajaran berbasis project. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi based learning atau DBL atau pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Yang kemudian yang keempat adalah penerapan technological pedagogical content knowledge begitu atau TPEC gitu Bapak Ibu. Jadi keempat ini yang menjadi pendekatan atau model yang nantinya akan Bapak Ibu terapkan dalam membuat video pembelajaran. Dan kemudian 4 model ini nanti Bapak Ibu juga tuangkan ke dalam sintak perangkat ajarnya. Jadi perangkat yang disiapkan yaitu bisa bahasanya adalah RPP++ atau modul ajar kurikulum Merdeka yang sudah Bapak Ibu kembangkan di satuan pendidikan masing-masing. Dan kemudian tadi salah satu dari yang Bapak Ibu gunakan atau Bapak Ibu menggunakan kolaborasi dari 2 atau 3 model tadi itu harus tertuang langkah-langkah pembelajarannya di perangkat yang Bapak Ibu kembangkan nantinya begitu yang kemudian Bapak Ibu terapkan dalam proses pembelajaran yang kemudian didokumentasi menjadi video pembelajaran tadi. Kemudian Bapak Ibu pakaian yang digunakan ini banyak sekali yang bertanya, Pak kalau mengajar di video UKIN itu harus berpakaian yang seperti apa begitu. Jadi jawabannya adalah seragam dinas yang disesuaikan dengan daerah masing-masing Bapak Ibu. Jadi setiap kabupaten kota atau setiap provinsi punya kebijakan masing-masing untuk seragam dinas yang digunakan. Jadi silahkan disesuaikan seragam dinas yang digunakan oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Saya ini hanya mencontohkan misalnya baju PGRI, baju Korpri atau baju dinas
kuning kaki atau baju pramuka atau baju batik atau putih hitam, silahkan Bapak Ibu menyesuaikan dengan dinas masing-masing. Semua ini diperbolehkan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga akan melihat penilaiannya seperti apa. Apakah pakaian juga ada unsur penilaiannya begitu. Kemudian ini Bapak Ibu alamat yang nanti akan Bapak Ibu gunakan untuk unggah video tadi yang 30 menit tadi, yaitu alamatnya di https:/ukin.ukmppg.id/ begitu. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan dipersiapkan adalah diklik di bagian peserta ini, kemudian nanti memasukkan nomor UKG begitu atau nomor peserta bagi peserta retaker, kemudian ada tanggal lahir, kemudian nomor KTP atau NIK begitu Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu bisa login masuk ke dalam. Tapi perlu diingat Bapak Ibu jangan melakukan login sebelum ada informasi dari LPTK ya Bapak Ibu ya. Nanti kami akan menginformasikan tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan oleh peserta PPG agar bisa masuk ke aplikasi ini, aplikasi uji kinerja ini Bapak Ibu. Jadi mohon tidak terburu-buru memasukkan kode nomor-nomor atau kode-kode yang kemudian langsung bisa login begitu. Tapi mohon menunggu informasi resmi dari kami gitu. Jadi nanti kami akan menginformasikan secara resmi kepada Bapak Ibu ketika sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh panitia nasional gitu. Jadi ini Bapak Ibu link yang akan kita gunakan untuk mengunggah video yang 30 menit tadi dan juga perangkat pembelajarannya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah bocoran yang kami berikan. Kalau misalnya di salah satu media itu namanya bocor halus begitu ya Bapak Ibu. Tapi ini bocoran yang kemudian kami berikan kepada Bapak Ibu untuk aspek yang dinilai dari video UKIN. Dan aspek-aspek ini kami ambil dari lembar penilaian yang ada di aplikasi penguji begitu. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti membuat videonya bisa menyesuaikan dengan penilaian ini begitu, sehingga nanti semua aspeknya terpenuhi. Langsung Bapak Ibu saya sampaikan aspek apa saja yang kemudian akan dinilai dari video Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang kepribadian begitu. Yang kepribadian, kemudian bagian A-nya adalah memesona. Memesona ini aspeknya yang akan dinilai adalah guru menampilkan wajah yang ceria gitu. Jadi Bapak Ibu penilaiannya adalah 1 sampai 10, dari mulai kurang sekali sampai kemudian sangat baik. Jika Bapak Ibu ingin terlihat ataupun memperoleh nilai di bagian ini sangat baik atau baik, berarti Bapak Ibu harus menampilkan wajah yang ceria dalam rentang waktu yang dari awal sampai akhir begitu. Seperti yang ada di penilaian ini. Kemudian untuk aspek penilaian selanjutnya, yang bagian kedua adalah guru memberikan perhatian pada siswa. Jadi juga sama penilaiannya Bapak Ibu, semua aspek nanti sama 1 sampai 10. Ini adalah sesuai dengan yang ada di aplikasi uji kinerja yang ada di aplikasi penguji Bapak Ibu seperti ini. Nanti penguji akan memberikan rentang nilai seperti ini melihat video yang Bapak Ibu lakukan. Jadi kalau ingin aspek ini, guru memberikan perhatian pada siswa ini memperoleh nilai baik atau sangat baik, berarti Bapak Ibu harus memberikan perhatian kepada semua siswa pada keseluruhan rentang waktu dari awal sampai akhir pembelajaran sesuai dengan rubrik ini Bapak Ibu, rubrik penilaiannya. Selanjutnya guru menampilkan keserasian busana. Nah ini Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan untuk busana Bapak Ibu. Jadi kalau di aspek ini Bapak Ibu ingin memperoleh penilaian yang baik atau sangat baik, berarti Bapak Ibu untuk keserasian busana itu harus dalam indikator serasi atau sangat serasi Bapak Ibu. Kalau serasi itu dalam kategori baik, kalau sangat serasi itu sudah dalam kategori sangat baik Bapak Ibu untuk aspek keserasian berbusana. Selanjutnya guru menginspirasi dan memotivasi peserta didik. Ini juga begitu Bapak Ibu, rentangnya 1 sampai 10. Jika Bapak Ibu ingin memperoleh nilai baik atau sangat baik, berarti Bapak Ibu harus menjadi inspirasi atau memberi inspirasi dan motivasi kepada peserta didik begitu.
Kemudian penilaian yang bagian B, Bapak Ibu tadi A, begitu ini yang bagian B adalah berwibawa. Berwibawa untuk aspek guru bertutur kata yang santun dan artikulatif. Jika Bapak Ibu di aspek ini ingin memperoleh nilai yang baik atau sangat baik, berarti Bapak Ibu harus bertutur kata yang santun dan artikulatif pada keseluruhan mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Kemudian untuk aspek guru berperilaku yang disegani, ini juga mulai 1 sampai kemudian 10 Bapak Ibu. Jika di aspek ini Bapak Ibu ingin memperoleh nilai baik atau sangat baik, berarti Bapak Ibu juga harus menunjukkan atau menampilkan perilaku yang disegani, begitu. Kemudian selanjutnya adalah yang poin ke-7, guru berpenampilan diri yang tenang. Begitu. Jika Bapak Ibu ingin memperoleh nilai baik dan sangat baik, berarti harus menampilkan diri dengan tenang dari awal sampai akhir. Jangan sampai terlihat Bapak Ibu terlihat tidak tenang ataupun khawatir karena saat ini Bapak Ibu direkam atau videonya nanti dikumpulkan sehingga Bapak Ibu tidak terlihat tenang. Begitu. Jika Bapak Ibu ingin memperoleh nilai baik dan sangat baik, berarti Bapak Ibu harus menampilkan diri dengan tenang ketika mengajar dari awal sampai akhir. Kemudian poin 8, guru berperilaku yang adil dan objektif. Jadi Bapak Ibu jika ingin memperoleh nilai baik atau sangat baik, berarti Bapak Ibu harus menunjukkan perilaku yang adil dan objektif pada seluruh aktivitas Bapak Ibu. Kemudian yang bagian C, Bapak Ibu adalah tegas. Untuk poin 9, yaitu guru memberikan tanggapan kepada siswa. Jadi Bapak Ibu, jika ingin memperoleh nilai baik atau sangat baik di poin ini, berarti Bapak Ibu harus memberikan tanggapan yang tepat kepada siswa. Kalau misalnya sangat baik, berarti disertai contoh yang lengkap kepada siswa. Begitu Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin semua poin memperoleh baik dengan sangat baik, berarti rentangnya adalah nilai sampai 6 sampai 10 Bapak Ibu. Kemudian yang poin 10 adalah guru menampilkan rasa percaya diri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harapannya bisa menampilkan ketika di video tersebut rasa percaya diri atau tampil dengan percaya diri. Kalau Bapak Ibu ingin sangat baik, berarti Bapak Ibu harus guru tampil dengan sangat percaya diri dan menarik begitu Bapak Ibu. Tidak hanya percaya diri tapi juga ada tambahannya menarik begitu untuk sangat baik. Kemudian poin yang ke-11 yaitu guru berbicara dengan tegas. Nah, untuk Bapak Ibu memperoleh nilai baik atau sangat baik, yaitu berarti Bapak Ibu harus berbicara dengan tegas dan kemudian ekspresif dan disegani Bapak Ibu. Tidak hanya tegas tapi harus ekspresif dan disegani untuk memperoleh sangat baik. Kemudian aspek yang selanjutnya yang D adalah penuh panggilan jiwa. Jadi yang poin D ini adalah penuh panggilan jiwa. Poin yang ke-12-nya adalah guru berpenampilan sigap. Berarti Bapak Ibu jika ingin nilainya baik atau sangat baik, yaitu berpenampilan yang sangat semangat, meyakinkan, cepat, dan tangkas. Kemudian poin yang ke-13, guru menampilkan ekspresi antusias. Jika Bapak Ibu ingin memperoleh nilai baik ataupun sangat baik, berarti Bapak Ibu harus menampilkan ekspresi yang sangat bergairah, cekatan, dan sumringah Bapak Ibu, sesuai dengan rubrik penilaiannya. Kemudian Bapak Ibu, yang poin ke-14, guru tulus ikhlas memberikan bantuan pada siswa. Jadi Bapak Ibu harus menampilkan atau menunjukkan jika ingin nilainya baik atau sangat baik, berarti harus menunjukkan perilaku ikhlas dalam memberikan bantuan pada siswa. Kalau ingin sangat baik berarti dengan sungguh-sungguh dan wajah ceria dalam memberikan bantuan pada siswa.
Kemudian bagian E adalah samapta, yaitu guru berpenampilan bugar untuk poin 15. Jadi Bapak Ibu jika ingin memperoleh nilai baik atau sangat baik, berarti Bapak Ibu harus menampilkan penampilan yang bugar dan energik. Kemudian poin yang ke-16 yaitu guru berpenampilan yang ramah. Jadi nanti Bapak Ibu di video harapannya ketika Bapak Ibu ingin memperoleh nilai baik atau sangat baik menampilkan perilaku yang ramah dan penuh perhatian Bapak Ibu kepada peserta didik. Kemudian poin 17 adalah guru suka menolong pada siswa. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memperoleh nilai baik atau sangat baik, berarti Bapak Ibu harus memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan dengan tulus begitu. Jadi nampak nanti raut wajah dari guru bagaimana dia ketika memberikan bantuan kepada siswa, apakah dengan tulus atau kurang suka ketika memberikan bantuan, nanti akan memperoleh penilaian. Maka ketika Bapak Ibu ingin memperoleh penilaian baik atau sangat baik, berarti Bapak Ibu harus menampilkan atau memberikan perilaku yang menunjukkan sangat suka memberikan bantuan kepada siswa, kemudian ada rasa tulus yang terlihat. Kemudian ke-18, guru berempati kepada siswa. Jika Bapak Ibu ingin memperoleh nilai baik atau sangat baik, berarti Bapak Ibu harus menunjukkan rasa belas kasihan dan berbelas rasa kepada siswa. Baik Bapak Ibu, tadi adalah poin-poin yang kemudian secara umum akan memotret ataupun menilai dari penampilan Bapak Ibu di video. Tapi ketika dalam proses pembelajaran ini juga akan diberikan penilaian mulai dari pendahuluan sampai kemudian nanti penutup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat video diawali dengan perkenalan terlebih dahulu Bapak Ibu. Seperti yang saya contohkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja yang terhormat, perkenalkan saya Chandra Pratiwi dengan NIM 2518390 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Negeri 2 Lampung Timur dengan materi teks berita. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kemudian setelah perkenalan, Bapak Ibu akan masuk ke kegiatan pendahuluan. Dan saya juga mencontohkan Bapak Ibu kegiatan pendahuluan yang harus Bapak Ibu lakukan seperti apa. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah. Coba siapa yang belum sarapan tunjuk tangan. Ayo, ada nggak? Sudah sarapan semua ya? Bagus. Mengapa harus sarapan? Karena salah satu kebiasaan yang merusak otak itu adalah tidak sarapan. Kalau kalian hari ini sarapan, berarti kalian sudah menjaga kesehatan otak kalian. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan seperti biasa pembiasaan ya, membaca Asmaul Husna dan juga surat Oke, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik Bapak Ibu, di kegiatan pendahuluan ini harus kemudian menyiapkan secara fisik dan mental serta motivasi. Selanjutnya Bapak Ibu, siang, malam. Nah, ayo siapa yang tepuk tangan? Berarti Hani belum konsentrasi. Kita ulang sekali lagi. Siang, malam. Ternyata masih ada yang belum konsentrasi lah. Kenapa? Lapar nak? Katanya udah sarapan. Udah ya. Sekali lagi ya. Siang, pagi, malam. Alhamdulillah berarti sudah bisa dimulai pembelajaran.
Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu Ibu telah menjelaskan mengenai unsur-unsur teks berita. Untuk apa sih kita belajar tentang berita? Ya, Ibu akan menjelaskan. Ketika kalian belajar tentang berita, satu, kalian punya pengetahuan tentang teks berita. Yang kedua, menambah kosakata. Yang ketiga, menambah literasi. Kemampuan berbahasamu juga akan meningkat, terutama ketika nanti kalian sampai pada. Baik Bapak Ibu, di poin ini itu adalah guru menyampaikan apersepsi Bapak Ibu. Jadi ketika menyampaikan apersepsi, silahkan disesuaikan dengan rubrik untuk baik atau sangat baik. Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang akan dipelajari, atau Bapak Ibu boleh mengulang kembali, merefresh kembali materi yang sudah berlalu, kemudian Bapak Ibu ingin mengingatkan kembali kepada siswanya begitu atau peserta didiknya. Jadi boleh sebelum mulai ke apersepsi Bapak Ibu melakukan ice breaking untuk membuat peserta didik itu menjadi fokus begitu. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Kemudian siang. Di selanjutnya adalah Bapak Ibu menyampaikan yaitu tujuan ataupun indikator sesuai dengan materi yang sudah Bapak Ibu susun begitu, ataupun disesuaikan dengan tujuan yang ada di RPP Bapak Ibu begitu. Jika Bapak Ibu ingin memperoleh baik atau sangat baik, berarti Bapak Ibu harus menyampaikan tujuan dan indikator materi sesuai dengan yang ada di perangkat secara lengkap begitu dan sistematis. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya penilaiannya adalah guru menguasai konsep materi. Jadi ketika Bapak Ibu ingin memperoleh nilai baik atau sangat baik, berarti Bapak Ibu harus menyampaikan ataupun menjelaskan materi itu catatannya tidak ada miskonsepsi, tidak ada kesalahan, kemudian memberikan contoh dan non contoh dengan benar, dan menggunakan materi untuk mengembangkan kemampuan siswa. Itu Bapak Ibu untuk memperoleh materi baik atau sangat baik. Saya yakin Bapak Ibu bisa menyampaikan materi ini dengan baik atau memperoleh nilai di poin ini dengan sangat baik Bapak Ibu. Kemudian di poin 5 untuk proses pembelajaran, yaitu Bapak Ibu, guru membelajarkan materi secara urut, lengkap, dan logis begitu. Nanti Bapak Ibu silahkan kalau ingin memperoleh nilai baik atau sangat baik, berarti harus menyampaikan materinya urut, lengkap, dan logis, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata sehari-hari. Jadi nanti Bapak Ibu ketika menyampaikan materi tidak hanya secara teori, tapi bagaimana mengaitkan materi dengan kehidupan nyata sehari-hari. Kemudian yang keenam adalah guru menanamkan karakter, pesan moral, sikap positif terkait dengan materi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menanamkan karakter dan pesan moral untuk sikap positif terkait dengan materi. Jadi nanti Bapak Ibu boleh menanamkan itu, kemudian memberikan contoh atau menjadi teladan yang baik agar memperoleh nilai baik atau sangat baik. Selanjutnya yang bagian 7, Bapak Ibu menerapkan pendekatan, metode, ataupun model yang mengintegrasikan dengan TIPEK Bapak Ibu. Yaitu tadi teknologikal, kemudian pedagogik, sampai kemudian ini terintegrasi dengan model ataupun metode yang kemudian Bapak Ibu pilih. Begitu tadi modelnya boleh PBL, boleh PJBL, atau DBL Bapak Ibu, nanti kemudian diintegrasikan dengan TIPEK. Sehingga nanti kalau ingin memperoleh nilai sangat baik, berarti tidak hanya mengintegrasikan, tapi juga pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan. Kemudian yang ke-8 adalah guru menerapkan pembelajaran aktif. Jadi sesuai dengan langkah-langkah dari model pembelajaran yang tadi di awal sudah saya sampaikan, bahwa ketika menggunakan model pembelajaran itu, maka harapannya pembelajaran menjadi aktif dan kemudian seluruh siswa dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang ke-9 adalah guru menerapkan pembelajaran berbasis saintifik. Jadi pendekatannya adalah scientific approach begitu Bapak Ibu. Nanti ada 5 komponen yang kemudian menjadi indikator untuk
pembelajaran itu berbasis saintifik atau tidak. Jadi kalau Bapak Ibu masih menerapkan pembelajaran itu berbasis saintifik 3-4 komponen dengan tepat, berarti Bapak Ibu masih baik. Berarti kalau ingin sangat baik, berarti Bapak Ibu menerapkan pembelajaran saintifik itu dengan 5 komponen dengan tepat. Kemudian yang poin ke-10, Bapak Ibu harus menerapkan pendekatan konstruktivistik gitu. Jadi kalau ingin memperoleh nilai baik atau sangat baik, berarti guru memfasilitasi seluruh siswa baik secara kelompok maupun individu sehingga potensi siswa dapat dioptimalkan. Selanjutnya yang poin ke-11, Bapak Ibu, guru menerapkan proses pembelajaran berbasis HOTS. HOTS, High Order Thinking Skill, Bapak Ibu. Jadi aspek HOTS itu ketika Bapak Ibu menerapkan dari level ranah kognitif Bloom ataupun Anderson, itu mulai dari C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, atau C6 mencipta Bapak Ibu. Itu yang terakhir adalah C6 mencipta. Jadi ketika Bapak Ibu mengembangkan kemampuan peserta didik dengan bersistem atau berbasis HOTS ini, berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah dalam proses pembelajaran, itu Bapak Ibu akan memperoleh nilai antara baik dengan sangat baik. Kemudian guru memanfaatkan media pembelajaran. Jadi ini Bapak Ibu bisa menerapkan dengan dikaitkan dengan media pembelajaran. Bapak Ibu boleh menggunakan LCD ataupun menggunakan media yang lainnya, kemudian menjadi pendukung dalam proses pembelajaran. Jadi harapannya guru menggunakan berbagai variasi media pembelajaran yang interaktif, menarik, dan melibatkan siswa ketika Bapak Ibu ingin memperoleh nilai sangat baik. Kemudian guru memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK, Bapak Ibu. Jadi ini ketika Bapak Ibu ingin memperoleh nilai baik atau sangat baik, berarti harus memanfaatkan media berbasis TIK yang relevan dengan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Kemudian guru menggunakan sumber belajar yang bervariasi, gitu, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya misalnya LKS saja, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan buku ajar siswa dan lingkungan sekitar yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Bisa sumber belajarnya online, offline, begitu Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu terlihat ataupun dapat menampilkan sumber belajarnya itu bervariasi. Selanjutnya, guru melaksanakan pemantauan kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan tes ataupun pengukuran berkenaan dengan kemajuan belajar siswa, yaitu bisa menggunakan tes formatif ya Bapak Ibu untuk mengukur kemajuan belajar siswa. Kemudian guru menyimpulkan materi pelajaran. Jadi Bapak Ibu jika ingin memperoleh nilai baik dan sangat baik, berarti menyimpulkan materi pembelajaran itu harus melibatkan dengan siswa. Tapi kalau ingin sangat baik, berarti setelah disimpulkan Bapak Ibu memberikan penguatan. Kemudian kegiatan penutup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di kegiatan penutup yang harus dilakukan yaitu guru melaksanakan penilaian otentik berbasis HOTS tadi C1, C2, C3, C4, C5, C6. Kemudian Bapak Ibu memberikan feedback, begitu tidak hanya memberikan penilaian otentik, tapi ketika yang sangat baik berarti Bapak Ibu memberikan feedback. Yang terakhir Bapak Ibu, guru melakukan refleksi dan tindak lanjut, yaitu ketika Bapak Ibu ingin memperoleh nilai baik ataupun sangat baik, berarti Bapak Ibu melakukan refleksi dan tindak lanjut dengan melibatkan siswa. Selesai Bapak Ibu, sesuai dengan lembar penilaian dari awal sampai akhir, banyak sekali Bapak Ibu dari video Bapak Ibu yang nantinya akan dinilai oleh penguji Bapak Ibu. Dan ini lembar penilaian ini adalah saya ambilkan begitu dari penilaian yang ada di aplikasi uji kinerja yang nantinya akan dilakukan oleh penilai. Penilaiannya ada dua, yaitu dari unsur guru
dan juga nanti dari unsur dosen begitu Bapak Ibu. Jadi karena ini adalah perhatian kami kepada Bapak Ibu, kami melihat bahwa perjuangan Bapak Ibu sebagai guru luar biasa sekali, tidak pernah hitung-hitungan untuk memberikan pendidikan kepada peserta didik, maka kami juga ingin memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu memperoleh apa yang sudah diimpikan dan dicita-citakan, yaitu memperoleh pengakuan sebagai guru yang profesional dengan ditunjukkan Bapak Ibu memperoleh sertifikat pendidik yang nanti mudah-mudahan dengan sertifikat pendidik itu Bapak Ibu akan membawa kesejahteraan untuk Bapak Ibu. Dengan demikian Bapak Ibu akan semakin profesional dan semakin baik lagi untuk melakukan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik. Dan mudah-mudahan hal yang baik ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami berikan informasi kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.